Assalamualaikum, hello my prank. Kali ini saya akan bawakan tutorial membuat kolam koi mini ya, dengan ukuran total itu 2 kali 1 meter di lahan taman 2,5 kali 3 meter kurang lebih ya. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara membuat kolam ikan koi ini, yang desainnya sendiri dari saya dan pengerjaannya tetap pakai bantuan tukang cuy ya. Oke, simak terus videonya. Baiklah, saya mulai langsung. Pertama-tama itu kita harus menemukan dulu lokasi yang paling tepat atau dirasa pas untuk mendirikan kolam itu. Nah, kolam itu biar kita lihat dari view yang paling pas saat kita duduk menikmati kolam. Nah, akhirnya saya menemukan di bagian kiri dari taman, pinggir kiri ya, pas perbatasan dengan rumah sebelah. Nah, saya akhirnya melakukan penggalian di kolam ini sedalam 1 meter ya, panjangnya itu 2 meter, kedalaman 1 meter. Nah, ini bahan yang perlu disiapkan untuk dasar yaitu pasir setengah bak kijang dan juga batu bata. Saya sementara belanja 300. Semennya saya langsung belanja 4 sak ya, 4 sak. Artinya 200 kg. Nah, setelah melakukan penggalian yang lebarnya 1 meter, dalam 1 meter dan juga panjangnya 2 meter, langsung dibuat tembok sekeliling dulu, tembok keliling dulu sebagai tembok kolam ya. Nah, itu nanti dibuat setinggi 1 meter dari bawah, jadi sampai pol atas. Nah, itu terlihat ada seperti tangga ya. Itu dikarenakan waktu penggalian kami menemukan adanya pipa saluran air dari kamar mandi atau pembuangan di situ. Jadi kita terpaksa harus dibuat seperti tangga. Nah, kita mulai bikin tembok yang samping, mulai dikasih semen. Nah, setelah mencapai ketinggian 1 meter ini baru kita mulai langkah selanjutnya, yaitu mempersiapkan untuk pengecoran bagian lantai kolam. Lantai kolam ini harus dicor, sebaiknya dicor supaya lebih kuat. Nah, kita siapkan besinya ya, ini menggunakan besi 8 mili ya. Kita cukup beli besi itu cuman beli 1. Nah, setelah kita potong-potong, nanti kita selanjutnya rangkai untuk bikin dasaran cor. Nah, kita rangkai seperti ini ya, biar kuat. Tentunya my prank udah pada tahu ya kalau untuk bikin cor atau beton seperti ini. Selanjutnya jangan lupa beli plastik cor. Ya, beli plastik cor tentunya seukuran yang kita butuhkan saja. Ya, di sini langsung kita cor. Cornya masih manual karena ini ukurannya kecil, jadi nggak perlu pakai mesin molen atau mobil molen ya. Oke, nah nanti ketebalannya itu sekitar 10 cm ya, ketebalan sekitar 10 cm. Ini cukup tebal dan cukup kuat mestinya. Nah, yang kita cor adalah yang bagian bawah saja, karena kebetulan yang tangga itu nanti kita hanya perbanyak saja semennya. Nah, setelah kita cor, kita tidak lupa untuk instalasi pipa atau piping ya. Nah, pipa ini harus hati-hati prank. Jadi kalau untuk menyusun pipa ini jangan lupa untuk perhatikan ketinggiannya atau kemiringannya ya, karena nanti air ini akan mengalir menuju ke filter. Nah, terlihat tadi ada sekat. Sekat itu sebetulnya adalah untuk bagian filter. Nah, pelan-pelan supaya tidak bergeser. Di bawahnya pun sudah kita ganjal dengan bata supaya tidak turun. Nah, kita lihat yang arah menuju ke sekat kecil itu adalah menuju ke arah filter. Jadi kemiringannya yang ke arah filter jauh lebih rendah dibandingkan yang di posisi yang badan kolam itu sendiri. Serta jangan lupa saat pengecoran pipa itu, di lubang pipa di T sama keningnya ditutup pakai plastik aja. Nah, kita sudah selesai pengecoran dan juga di bagian filter juga sudah kita cor ya. Kita tahan batanya karena masih gerak untuk sekatnya. Nah, sambil menunggu cor kering,
Nah, kita bisa pergunakan waktu untuk membuat dinding kolam ya, dinding untuk nanti badan pancuran dan sebagainya, air terjunnya, waterfall. Malam ini turun hujan gede. Nah, yang bagian filter belum kering, udah ada genangan air ya. Inilah resiko ngecor di musim hujan ya. Baru bikin border juga tadi sempat ditutup tapi runtuh. Ya sudah, tidak apa-apa. Tetap semangat dong. Nah, keesokan harinya kita lanjut kerjakan yaitu plester dulu bagian dinding kolam ya. Bagian dinding yang nantinya juga ada waterfallnya. Terlihat di situ ada pipa putih, itu adalah pipa dari filter ditarik dengan pompa yang nanti akan turun ke pipa bagian atasnya itu. Nah, di situ nanti kita bikin untuk tampungan buat waterfallnya atau air terjunnya. Nah, ini kita lakukan dulu plester dan juga pengerjaan border di sampingnya. Ini posisi sudah di plester. Nah, sekarang hari ini rencana mau bikin buat air terjun ya. Di sini nanti mau dikasih cor untuk bikin beton. Nah, itu pipa buat jalur air dari filter ya. Dari filter lari ke atas untuk air terjun. Ini sudah hari ke berapa, Om? Keempat ya, keempat. Border sudah disiapkan. Tinggal kita setelah selesai kolam akan dirapikan bordernya. Nah, kenapa itu dibengkokin, Om? Biar apa? Biar kuatnya ini, biar ngait ya, biar nyangkutin ya. Nyangkut. Oh, jadi besinya itu dibelokin ke bawah begini. Iya. Oke. Nah, ini penampakan bagian depannya buat air terjun. Kemudian besi dirangkai seperti biasa kita mau membuat untuk cor ya. Untuk besi cor dirangkai seperti ini. Ya, lalu nanti pastinya kita siapkan papan ya untuk menyangga supaya untuk inilah pengecoran lah, dibutuhkan papan untuk bawah dan juga sampingnya. Nah, posisi tampungan air terjun sudah dicor, sudah dibuat dasarannya pakai cor, disangga dengan kayu. Kita lihat, nah sembari nunggu cor ini kering bisa mengerjakan yang lain, yaitu mulai pasang semen sika atau melapisi dengan semen sika. Semen sika ini berfungsi sebagai lem ya, sebagai lem atau perekat supaya tahan bocor. Nah, bagian yang sudah dikasih sika atau semen sika tadi, kalau sudah agak kering atau sudah kering bagusnya bisa langsung diaci. Ya, jadi untuk lapisan berikutnya yaitu aci setelah plester, semen sika, lalu diaci dulu. Nah, abang yang satunya sedang sibuk bikin border ya, border untuk samping kolam. Nah, kita lihat juga untuk tampungan air terjunnya juga sudah jadi ya. Kita kasih ketebalan cor itu kurang lebih 4 cm lah ya. Nah, kita kasih pembatasnya ini dikasih potongan batako nih sama bata merah. Nah, ini kreativitas saja ini. Seperti ini penampakannya, udah mulai kelihatan halus. Kelihatan juga lebih dalam yaitu filternya yang paling nomor 1. Nah, kita lihat ada yang menarik di sini, border sudah mulai disusun ya dengan batu alam warna kombinasi putih dan hitam. Hitam lebih mendominasi, putih hanya sebagai motif saja biar nggak monoton. Nah, kita lihat sudah diaci ya. Ini sudah sika dan aci ini ya.
termasuk dindingnya udah dikasih motif garis-garis. Oke, kita lihat sudah lebih halus. Di bawah ini sudah mulai proses pengacian setengah. Ini menunggu kering, jadi harus dikerjakan setelah yang sebelahnya kering. Selanjutnya ini sudah proses waterproofing ya, sudah menggunakan aquaproof. Nah, semua kita cat menggunakan aquaproof, termasuk bordernya biar seragam warna hitam, jadi lebih kelihatan alami. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai filter. Filter sendiri untuk di bak pertama nanti bisa menggunakan seperti jaring ikan ya, pakai nelayan gitu, atau di tempat ini juga sudah disediakan banyak sih di tukang-tukang akuarium. Nah, yang bak filter kedua itu ditambahin kapas, terus bak ketiganya itu udah nggak usah apa-apa, tinggal pompa ditaruh situ. Nah, kalau misalnya air yang masuk dari kolam nanti melalui pipa yang kemiringannya menuju ke kolam tersebut, bak satu, nah, nanti akan mengisi ke situ, kemudian difilter oleh jaring-jaring tadi, yang kemudian ketika sudah naik itu sudah kondisinya lebih jernih. Nah, nanti akan menuju ke bak kedua melalui lubang yang di atas. Jadi 1 kedua itu lewat atas. Nah, lewat atas. Nah, ini untuk granitnya ini kita pakai silen ya, nggak pakai semen. Jadi ditambahin aja semennya di bagian bawah. Tapi kalau untuk nempelnya pakai silen. Jadi biar nggak makan tempat, kita nggak pakai bata atau dinding bata. Nah, nanti setelah bak kedua, untuk menuju ke bak ketiga itu melalui bawah, karena di tengah-tengah nanti akan kita tambah filter berupa kapas. Sebetulnya makin banyak pun sebetulnya makin bagus, cuman dikhawatirkan ketika disedot menggunakan pompa yang kekuatannya tinggi, misalnya yang di atas 3000 liter per jam, takutnya tekor. Kita belum coba, ini masih trial and error. Jadi kita coba pakai sederhana dulu untuk filternya, kita lihat hasilnya cukup jernih atau belum, nanti kita tinggal menyesuaikan saja, tinggal kalibrasi. Kita lihat bordernya juga sudah dicat dengan menggunakan aquaproof warna hitam, jadi lebih seragam dan lebih kelihatan modern, minimalis ya. Kelihatan itu ada silennya yang nggak bisa nempel ya, ini untuk aquaproofnya ke silen. Seperti itu. Jadi untuk filter saya rasa cukup oke lah ya. Jadi dengan 3 chamber atau 3 bak seperti ini aja sebetulnya harusnya sudah oke ya. Cuman kita tinggal nanti air yang sudah mau ke air terjun itu udah bagus atau belum, kita cek lagi ya. Ini kita cek ada genangan, ini air hujan, bukan kita sengaja isi air. Nah, kebetulan kemarin aquaproofnya itu belum kering, lagi mau dites, ditambah lagi kemarin acian belum kering, sehingga masih berkeringat lah, bisa dibilang masih berkeringat. Terus kita aquaproof, jadinya aquaproofnya ini lepas. Nah, ini sebetulnya di luar rencana ya, tapi untuk menambah cantiknya taman meskipun sempit atau minimalis, kita tambahkan pagar dari, sebetulnya untuk ininya dari GRC ya, GRC yang 10 cm. Kita tinggal potong-potong aja, terus tulangnya menggunakan baja ringan ya, menggunakan holo yang kecil ya, berapa itu, 3 cm ya kalau nggak salah ya, 3 atau 4 cm. Nah, itu untuk tulangannya. Jadi biar taman kelihatan lebih cantik sekalian. Nah, nanti yang di karpet itu akan kita tambahkan dengan rumput sintetis. Nah, prank sekarang sudah jadi, tamannya plus kolam ikan koinya. Tinggal ini sudah kita isi air untuk dites, pagar juga sudah terpasang, rumput sintetis sudah terpasang. Tinggal nanti kita pasang pompanya ya. Kita cek seperti apa, nanti kita akan dibuat di konten selanjutnya. Nah, tutup untuk filter sendiri kita buat dari keramik tadi juga, keramik atau granit tebal. Oke, demikian ya.